Contoh yang kedua, membuat program bakso gratis, ya. Membuat bakso gratis, kalian adalah pengusaha bakso yang sukses. Agar usaha bakso kalian bisa lebih berkembang, kalian berencana untuk menambahkan sentuhan teknologi sehingga beberapa proses dapat berjalan secara otomatis. Inovasi yang kalian pikirkan ialah menggunakan sistem poin untuk memberikan diskon pada pelanggan. Poin ini akan diberikan pada saat pelanggan membayar di mesin pembayaran yang akan kalian buat. Setiap membayar pelanggan akan menerima poin senilai harga bakso yang ia beli. Apabila total poin mencapai 100.000, pelanggan akan menerima satu porsi bakso gratis poin. Poin itu contohnya di mana? Alfamart, Indomaret, kalian pakai Alfagif atau bukan Alfagif ya? Klik Indomaret itu ya, itu ada poinnya. Alfamart juga ada ya. Ada enggak poin? Enggak ada ya. Ada poinnya enggak? Enggak tahu ya. Biasanya beberapa toko ngasih poin untuk ben sregep. Gitu kan? Bagaimana cara membuatnya? Nah, bagaimana membuat? Apa ono sing ngitung nganggo kalkulator ngono iku? Enggak, pakai program. Membuat programnya bagaimana? Nah, ini kita bahas. Kalian lalu memikirkan proses berikut. Setelah memesan bakso, pelanggan dapat membayar dengan menggunakan ponsel miliknya. Ya, barangkali pakai QR code ya. Membayar menggunakan ponsel. Pakai QR code, bayar pakai uang digital, e-wallet ya, e-wallet ya. Saya ulangi. Kalian lalu memikirkan suatu proses berikut setelah memesan bakso. Pelanggan dapat membayar dengan menggunakan ponsel miliknya, bisa menggunakan e-wallet atau QR code ya. QR code pakai e-wallet, entah Dana, ShopeePay, GoPay, OVO. Kemudian mesin tersebut menambahkan total pembayaran ke total poin yang saat ini dimiliki oleh pelanggan. Apabila total poin yang dimiliki pelanggan lebih besar dari 100.000, mesin akan mengeluarkan kalimat Anda mendapatkan kupon bakso gratis. Mesin akan mengeluarkan dan mengurangi total poin yang pelanggan dengan nilai 100.000. Setelah itu mesin akan menampilkan total poin pelanggan saat ini. Setelah diagram alir selesai, kalian dapat menelusurinya dengan menggunakan kasus berikut. Kita harus buka diagram alir. Kita harus buat diagram alir, lalu kita masukkan ini satu-satu coba. Diagram alirnya gimana? Sudah saya siapkan. Ini ya. Jadi setelah melihat masalah, kalian buat flowchart, diagram. Setelah buat flowchart, ini dimasukkan. Bener enggak? Nah, flowchartnya gimana? Kita baca soalnya tadi. Mendapatkan 100 bakso gratis setelah 100.000 poin. Kita lihat flowchart. Ini sudah saya buat, kira usah gawe ya. Ini flowchartnya. Harus ada mulai dan akhir. Lalu ini inisialisasi, istilahnya identifikasi. T total bayar, P poin. Kita buat poin dan T total bayar. Tampilkan T. T itu apa? Jumlah bayar tadi ya. Kue tuku bakso 5. Apa 5? Contohnya berapa tadi? 80.000 ya. Tuku bakso 8. Beli bakso 8 ya. Tampilkan harus bayar 80.000. P sama dengan P plus T. P sama dengan P plus T. Ya. P berapa? Di awal biasanya 0 ya. Ditambah T. Poinnya akan bertambah setelah membayar. Setelah membayar tadi berapa? 80.000. Apakah P poin lebih dari 100.000? Tidak. Jika tidak selesai. Ngono ya. Hari kedua kowe teko moroneh nggone bakso ngejak pacarmu genten ya. Ngejak pacarmu tuku bakso 3. Sing siji nggo imbuh ya. Berapa bayarnya? Lihat berapa ini? 20.000 ini ya. Oh ini 10.000 dolar ya. Hari kedua kalian beli sendiri ya. 10.000. Tampilkan harus bayar 10.000. P-nya berapa asalnya tadi? 80.000. P sama dengan P plus T. P-nya jadi berapa? 8 tambah 10.000.
jadi 90.000. Apakah lebih dari 100.000? Tidak. Selesai ya. Hari berikutnya, hari ketiga, T berapa? Total bayar. T sama dengan total bayar, P poin. Tampilkan T. Kalian datang bersama pacarmu 2 orang, tuku bakso loro, 20.000. Berapa harus bayar? 20.000. P-nya berapa? Sebelumnya 90.000. 90.000 tambah 20.000 berapa? 110 ya. Apakah lebih besar dari 100.000 ini? Jika lebih besar, masuk ke sini. Anda mendapatkan bakso gratis. Langsung untuk kupon gratis makan bakso 1. Lalu di reset, istilahnya reset counter. Di reset perhitungannya P. P-nya tadi 110 ya. Dikurangi 100.000 supaya kembali ke 10.000. Kalau enggak yo, sesoknya tuku bakso gratis terus ngono ya. Ini perhitungan membuat bakso gratis. Setelah dihitung P sama dengan P min 100.000, jadi P 10.000 selesai. Poinnya si A sudah 10.000 setelah bakso ditukarkan gratis. Setelah poinnya 100.000 ditukarkan gratis. Ini sekilas flowchartnya. Dicocokkan dengan soalnya. Total pembayaran 80.000 ya. Lalu hari kedua. Pertama kebalik ya. Hari pertama kalian sudah pernah sekali ya beli 1 bakso dapat poin 1.000. Hari kedua berdelapan tuku sakonco-koncomu 80.000 ya. Poinnya jadi 90.000. Hari ketiga datang dengan pacarmu tuku bakso loro dapat 20.000 poin ya. Padahal sebelumnya kalian 90.000. Total 110.000. Ada tulisan dapat kupon bakso gratis. Biasanya kalau ada di ekor struk ada tulisannya gratis apa, ngono ya. Ditukarkan apa? Kalau di Alfamart dapat berapa poin itu ya. Kalau di Indomaret ada poin enggak ya? Ada poin dan stem ya. Apa? Kadang blonjo ya nek pas promo. Selanjutnya pertanyaan yang ingin direnungkan itu apa istilahnya ya? Bukan pemahaman ya. Kita renungkan. Jawablah pertanyaan berikut dalam lembar refleksi pada buku kerja LKS. Dan jangan lupa mencatat kegiatan dalam jurnal. Apakah merasa bahwa membuat algoritma dapat mempermudah kalian dalam menyelesaikan masalah? Menurut kalian, kapan kalian akan menggunakan diagram alir dan kapan kalian menggunakan pseudocode? Mana yang paling mudah untuk kalian gunakan? Apa kelebihan dan kekurangan dari setiap pendekatan tersebut yang kalian rasakan? Kalau pseudocode ini ya. Setelah ini, apa yang akan kalian lakukan untuk bisa membaca dan menulis algoritma dengan baik? Pelajaran paling berkesan apa yang kalian dapatkan dari pertemuan ini? Kultum. Ini sekilas tentang membuat diagram, alir, flowchart, dan pseudocode ya. Selanjutnya kita membuat coding. Ini masukkan dulu ya. Bahasa pemrograman prosedural. Belajar bahasa pemrograman sama halnya dengan belajar bahasa apapun. Dimulai dengan secara intuitif, mengenal dan langsung memakai bahasa tersebut untuk keperluan sehari-hari yang penting sesuai kebutuhan. Bukan dari teori bahasa. Seseorang dengan bahasa ibu, bahasa Indonesia ya. Saat belajar bahasa Inggris akan mulai mengenal bahasa Inggris melalui membaca contoh-contoh kalimat sederhana yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti mulai menyapa selamat pagi, jam berapa. Kalian kalau ingin latihan bahasa Inggris dari membaca dulu ya. Poconan novel bahasa Indonesia ya ora bakal bahasa Inggris, iso bahasa Inggris ya. Latihan baca novel bahasa Inggris ya. Wah ahli. Kowe kepingin bahasa Korea, maca novel bahasa Korea ya. Kowe ahli ya. Kepingin novel bahasa apa? Ya, bahasa Cina, bahasa apa? Anime itu Jepang ya. Belajar bahasa Jepang. Baca novel bahasa Jepang, nonton kalau anime video itu lebih ke apa?
lebih ke pengucapan ya, video lebih pengucapan ya, tapi kalau membaca lebih ke pemahaman. Melalui contoh tersebut, ia akan belajar kosakata penting dan pola kalimat. Misalnya kalimat penyataan, SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Struktur kalimat tanya, kalimat aklamasi, dan lain-lain. Selanjutnya, baru beranjak ke konsep yang lebih kompleks yang ada pada bahasa asing tersebut dan mengenal tata bahasa secara lebih formal dan mulai menulis. Dari membaca kalian bisa menulis. Belajar pemrograman pada akhirnya sama dengan belajar bahasa natural, bahasa manusia sehari-hari. Seseorang belajar dari membaca program terlebih dahulu daripada menulis kode program. Proses menulis kode atau coding dapat dimulai setelah kalian membaca contoh-contoh program yang menjadi pola pembangunan program kompleks. Pola pembangun program kompleks. Bedanya dengan belajar bahasa natural, teks dalam bahasa pemrograman yang ditulis bukan dilafalkan dan dipahami sebagai teks statis, melainkan juga dapat dipahami oleh mesin dan dapat dieksekusi atau dijalankan. Terdapat banyak bahasa pemrograman dan setiap bahasa memiliki paradigma keunggulan tantangan masing-masing. Pada unit ini kalian diperkenalkan pada bahasa pemrograman C yang merupakan salah satu bahasa pemrograman prosedural. Saat mempelajari bahasa C pada unit ini di kelas 10 kalian akan mempelajari 4 elemen generik, yaitu variabel, ekspresi, struktur kontrol putusan, dan struktur kontrol perulangan. Ini loh ya. Variabel A sama dengan apa? P sama dengan poin ya. Luas L sama dengan alas panjang kali tinggi. Ini variabel. Ekspresi. Ekspresi itu menampilkan ya. Tampilkan atau tulis. Tampilkan apa? Tadi apa? Luas ya. Luas sama dengan itu ekspresi ya. Struktur ekspresi itu bukan if ya. Kalau itu bisa ya. Oh, bukan, ini ekspresi ya. Struktur kontrol perulangan itu contohnya while loop. Loop while ya. Struktur kontrol keputusan yaitu memutuskan apakah lebih kecil atau lebih besar ya. 4 elemen ini berlaku di semua bahasa pemrograman prosedural lainnya. Teks kode program dalam bahasa-bahasa pemrograman lain banyak yang mirip dengan teks bahasa C. Oleh karena itu kalian perlu menyadari bahwa unit ini tidak dibuat hanya agar kalian menguasai pemrograman bahasa C, tapi bagaimana kalian dapat menggunakan keempat elemen dasar tersebut dalam pembuatan suatu program. Bahasa pemrograman C.